Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok F dengan saya sendiri Rizal Ramadhani. Saya Rizka Melia. Saya Nalwa Yudi. Saya Florinda Romo. Saya Jessica Udekaranka. Dan saya Nadia Bujenduni. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah judul yaitu Pseudocelomata. Untuk pengertian dari Pseudocelomata akan dijelaskan oleh Dili Hayuni. Baik, kita masuk ke definisi dari Pseudocelomata. Hewan Pseudocelomata adalah hewan yang memiliki rongga tubuh semu, yaitu rongga tubuh yang tidak sepenuhnya terbungkus oleh mesoderm. Rongga tubuh atau selam ini terdapat di dalam saluran tubuh dan berisi cairan yang memisahkan alat pencernaan dengan lapisan mesoderm dan ectoderm. Contoh hewan dari kelompok Pseudocelomata adalah nematoda dan porifera. Baik, selanjutnya itu adalah klasifikasi filum yang termasuk ke dalam Pseudocelomata beserta contoh spesiesnya, yaitu yang pertama ada Rotifera dengan contoh spesiesnya itu adalah Lepidella quadricarinata. Yang kedua adalah nematoda dengan contoh spesiesnya Archaris lumbricoides, dan yang ketiga adalah Acanthocephala dengan contoh spesies Macracanthorbintus hirudinecius. Yang keempat Gastrotricha dengan contoh spesies Chaetonotus maximus. Yang kelima Nematomorpha dengan contoh spesies Pragrodius tricuspidatus. Yang keenam Chinorhinca dengan contoh spesies Echinoders capitatus. Yang ketujuh Loricifera dengan contoh spesies Nanaloricus maiticus. Dan yang terakhir adalah filum Priapulida dengan contoh spesies Priapulus caudatus. Oke, masuk ke ciri-ciri umum Pseudocelomata, yaitu cacing ini berbentuk panjang, ramping, silindris, tidak bersegmen dengan kedua ujung meruncing, mempunyai mulut serta anus atau saluran pencernaan yang lengkap, serta memiliki rongga tubuh semu yang disebut pseudocelom. Rongga tersebut berisi cairan yang memisahkan alat pencernaan dengan lapisan mesoderm dan ectoderm. Adapun peranan ekologis dari Pseudocelomata yaitu Pseudocelomata berperan sebagai dekomposer yang mendaur ulang nutrien dan mempercepat siklus karbon serta nitrogen. Regulator populasi mikroorganisme seperti bakteri dan protozoa, serta bagian penting dari rantai makanan bagi organisme yang lebih besar. Beberapa di antaranya bersifat paristik dan berperan dalam mengatur populasi inang, mencegah dominansi spesies tersebut. Selain itu, mereka berkontribusi pada keseimbangan ekosistem tanah dan perairan. Lanjut ke sistem tubuh, yaitu sebagian besar organisme Pseudocelomata memiliki sistem pencernaan lengkap yang terdiri dari mulut, usus, dan anus, namun tidak memiliki sistem peredaran darah khusus. Untuk sistem ekskresinya menggunakan protonefridia dengan sel api atau struktur tubular untuk mengeluarkan limbah metabolik. Sistem sarafnya sederhana, terdiri dari ganglion atau simpul saraf di bagian kepala. Untuk hal reproduksi, sebagian besar bersifat dioecious, yaitu memiliki jenis kelamin terpisah. Selain itu, mereka memiliki organ pernapasan khusus untuk pertukaran gas. Manfaat dan dampak negatif Pseudocelomata. Manfaat Pseudocelomata ekosistem sebagai dekomposer dan regulator populasi, pertanian, peningkatan kesuburan tanah dan mengatur hama mikroorganisme, penelitian, kesehatan digunakan sebagai organisme model, kesehatan perairan, mereka membantu menjaga kebersihan air. Dan dampak negatif Pseudocelomata, parasit, menyebabkan penyakit pada manusia, askariasis, filariasis, hewan dan tanaman, kerusakan tanaman, nematoda pulgu akar, merusak hasil panen, dan keseimbangan ekosistem. Beberapa spesies dapat berkembang biak berlebihan di lingkungan pencemaran. Jadi kesimpulan dari hewan Pseudocelomata adalah kelompok hewan dengan rongga tubuh yang tidak sepenuhnya dilapisi oleh mesoderm. Hewan ini memiliki sistem pencernaan lengkap, tidak memiliki sistem peredaran darah dan pernapasan khusus, serta sebagai
sebagian besar bersifat disesius jenis kelamin atau terpisah. Mereka memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai dekomposer, regulator populasi mikroorganisme, dan bagian rantai makanan. Meskipun beberapa besar dapat menjadi parasit yang merugikan, manfaat dari Pseudosalamata termasuk mendukung kesuburan tanah, menjaga keseimbangan ekosistem, serta menjadi model penelitian. Sementara dampak negatifnya meliputi kerusakan tanaman dan penyebaran. Baik, mungkin sekian presentasi yang sangat singkat dari kami. Semoga presentasi kami bisa menambah manfaat dan pembelajaran bagi kita semuanya. Mungkin akhir kata kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mengomentari mulai dari kelompok A hingga sampai kelompok H. Baik, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok F dengan saya sendiri Rizal Ramadhani. Saya Rizka Melia. Saya Florinda Haloho. Saya Dewi Wahyuni. Saya Nadia Jumini. Saya Jessica Claudia Kanalita. Baik, ketemu lagi bersama kami dari kelompok F. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan atau mengomentari dari kelompok A dan B dengan judul protozoa. Baik, pada kelompok A banyak sekali perbedaan dengan kelompok B ya kan? Dari kelompok A itu dimulai dari Kalau dari kelompok A itu, di ciri-cirinya mereka lebih kayak menjelaskan tentang protozoa itu besar tunggal, terus juga nggak memiliki dinding sel. Mereka juga lebih ke bersifat heterotrof. Sedangkan kalau di kelompok B gimana Kak? Kalau di kelompok B itu ciri-ciri protozoanya tuh lebih menjelaskan ke bagian luar dari protozoanya. Contohnya itu kayak struktur cangkangnya, terus itu kelengkapan alat geraknya berupa flagellum, cilium, sama habitat protozoanya tuh sendiri atau berkoloni seperti itu. Ya, jadi kelompok A itu lebih membahas ke klasifikasi, sedangkan kelompok B itu juga kalau di kelompok A itu klasifikasinya itu lebih ke filum, terus filum itu dibagi lagi menjadi contoh spesiesnya seperti apa. Kalau di kelompok B gimana Pak? Untuk kelompok B sendiri itu hanya menyebutkan contoh spesies saja dan tidak ada kayak filmnya gitu. Oh, berarti nggak ada klasifikasi gitu ya? Ya, Baik, perbedaan selanjutnya itu pada kelompok A itu menjelaskan keuntungannya secara spesifik gitu. Contohnya itu adalah pengendalian hama, terus ada degradasi limbah dan indikator kualitas air. Kalau dari kelompok B gimana? Kalau dari kelompok B itu keuntungannya hanya disebutkan poin-poin pentingnya saja seperti di bidang medis, tapi mereka tidak menyebutkan contoh di bidang medis itu seperti apa. Berarti kurang menjelaskan antara keuntungannya. Kurang rinci. Baik, mungkin itu komentar dari kelompok F mengenai dari kelompok A dan B. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Baik, selanjutnya kami akan mengomentari dari kelompok C dan D dengan judul Acelomata. Baik, dari kelompok C gimana? Jadi kalau dari kelompok C itu, mereka lebih menekankan pada sifat tubuh Acelomata sendiri yang seperti tidak punya rongga tubuh sejati dan juga bagaimana jaringan parenkim itu menggantikan ruang antara jenis tubuh dan juga pada organ dalamnya. Kalau dari kelompok D gimana Kak? Kalau untuk kelompok B itu mereka definisi dan ciri umumnya itu memberikan deskripsi tambahan tentang struktur tubuh Acelomata yang padat dengan jaringan mesenkim dan tidak memiliki sistem respirasi. Baik, kalau untuk dari kelompok C yang saya baca ya, dari keuntungan dan kerugian itu tidak mendefinisikan dari keuntungan dan kerugian gitu. Seperti yang saya ketahui, keuntungan itu kan kayak keuntungan dari Acelomata terhadap manusia, contohnya seperti itu, terhadap lingkungan. Tapi dari kelompok C ini lebih menjelaskan tentang adaptasi ekologis dari Acelomata. Kalau dari kelompok D gimana Kak? Kalau dari kelompok D itu memberikan contoh keuntungan yang lebih lengkap gitu. Jadi mereka kayak misalkan Acelomata ini perannya ada di bagian indikator ataupun bahan ajar pendidikan. Jadi keuntungan di Acelomata di kelompok D ini lebih rinci. Lebih rinci. Nah, untuk contoh spesies dari kelompok C ini hanya menyebutkan Planaria sp dan Tania sp sebagai contoh spesies.
kelompok D sendiri itu tuh dia tuh menyediakan daftar yang lebih rinci, seperti kayak dari berbagai kelas dalam film Fathamintes, habis itu ada dari film Nemertea dan film lainnya bersama dalam contohnya. Dia kayak lebih rinci. Berarti lebih spesifik dari kelompok D ya Kak? Iya. Dari pembahasan film, klasifikasinya. Kalau misalnya dari kelompok C kan lebih membahas contohnya aja gitu. Oke, mungkin sekian komentar dari kami kelompok F mengenai PPT dan video dari kelompok C dan D. Baik, selanjutnya kami akan mengomentari PPT dan video dari kelompok G dan H. Baik, dari kelompok G gimana Kak? Jadi dari kelompok itu sangat lengkap, karena penjelasannya itu mulai dari kingdom sampai contoh spesies. Nah, kalau dari kelompok H itu klasifikasinya hanya mulai dari film. Sedangkan dari filmnya nih, mereka nggak naruh apa itu contoh spesiesnya. Jadi kayak cuma Insecta, Crustacea, Archaeoidea, sama Myriapoda tanpa ada contoh spesiesnya. Oh, berarti dari kelompok G ini lebih kompleks gitu ya klasifikasinya Kak? Baik, kalau untuk ciri-ciri dari kelompok G ini tidak hanya membahas dari ciri-ciri dia arthropoda, tapi menjelaskan dari ciri-ciri Myriapoda dan semua film, lebih kompleks gitu Kak. Kalau dari Kelompok K ini tuh ciri-ciri utamanya mereka cuma secara singkat ya. Contohnya tuh kayak exoskeleton tuh berbahan kitin, kemudian tubuhnya bersegmen, sistem saraf, terus tuh baru diberi contoh serangga, laba-laba seperti itu, tapi tidak dikasih fotonya seperti itu. berarti itu tuh lebih menjelaskan ciri-ciri dia arthropodanya Kak? Ya. Kalau dari kelompok G itu kan ciri-cirinya ciri-ciri dia arthropoda, terus Myriapoda, Insecta seperti itu Kak. Jadi lebih kompleks. Nah, terus kalau dari kelompok G itu, di keuntungannya mereka lebih menjelaskan, misalkan kayak ekosistem. Di ekosistem tuh kayak lebih membantu dalam penyerbukan, dekomposisi, dan pengendalian hama. Terus juga di kerugiannya, misal kayak kesehatan, mereka menjelaskan penyebaran penyakit kayak malaria, demam berdarah, dan sengatan berbahaya. Terus kalau di kelompok H, gimana Kak? Nah, untuk kelompok H itu mereka tuh lebih menjelaskan ke poin-poinnya saja, kayak tidak ada penjabaran lebih lanjut. Terus tuh kayak misalnya tuh pada keuntungannya itu ada produktivitas ekosistem. Terus itu untuk kerugiannya sendiri itu ada seperti kerusakan struktural seperti itu. Baik, mungkin itu saja komentar kami mengenai dari semua kelompok, mulai dari A sampai dengan H. Kami akhiri dengan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.